Di jantung Timur Tengah, berdiri sebuah kota kuno yang sejak ribuan tahun lalu terus menjadi pusat perhatian dunia. Namanya Jerusalem, atau Yerusalem, kota yang disebut dalam kitab suci umat Yahudi, Kristen, dan Islam. Kota ini bukan hanya saksi sejarah, melainkan juga pusat spiritual, politik, dan budaya yang syarat makna. Ia telah menyaksikan jatuh bangunnya kerajaan, perang, kedamaian, serta perjumpaan umat manusia yang datang dari berbagai penjuru bumi untuk satu tujuan, mencari makna, iman, dan pengharapan. Mari kita menyusuri setiap sudut Jerusalem, bukan sekadar sebagai tempat wisata sejarah, tapi sebagai kota hidup yang terus berdetak dalam keabadian. Yerusalem memiliki jantungnya di kota tua, area bersejarah seluas kurang dari 1 km persegi namun menyimpan ribuan tahun kisah manusia. Kota ini dikelilingi oleh tembok besar yang dibangun oleh Sultan Ottoman, Sulaiman Agung, pada abad ke-16. Tembok ini bukan hanya benteng pertahanan, tapi juga lambang kekuatan dan keabadian. Ada 8 gerbang utama yang menjadi pintu masuk ke kota tua, dan masing-masing memiliki cerita unik. Salah satunya adalah Golden Gate atau gerbang emas, yang kini tertutup dan tidak boleh dilalui. Menurut kepercayaan Yahudi, Mesias akan masuk ke Yerusalem melalui gerbang ini. Dalam tradisi Kristen, gerbang ini juga dikaitkan dengan kedatangan Yesus. Sementara bagi umat Muslim, tempat ini terhubung dengan hari kebangkitan. Itulah mengapa gerbang ini begitu sakral, hingga kini dibiarkan tertutup sebagai simbol nubuat yang belum tergenapi. Gerbang-gerbang lainnya seperti gerbang Damaskus, gerbang Singa, dan gerbang Jaffa menjadi titik masuk utama para peziarah dan wisatawan yang ingin menyentuh sejarah. Disinilah letaknya gereja-gereja kuno, termasuk Via Dolorosa, jalan yang dipercaya sebagai rute terakhir Yesus menuju tempat penyaliban. Peziarah dari seluruh dunia memikul salib dan berjalan mengikuti jejak spiritual tersebut hingga ke gereja Makam Kudus, tempat yang diyakini sebagai lokasi penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus. Gereja ini dijaga oleh beberapa denominasi Kristen, dan pembagian wilayah di dalamnya menjadi simbol rapuhnya persatuan namun kuatnya iman. Ini adalah bagian terbesar dari kota tua. Disinilah berdiri Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock, tempat yang sangat sakral bagi umat Islam. Jalanan di kawasan ini penuh dengan kehidupan. Pasar rempah-rempah, toko pakaian, makanan lokal, dan keramahan khas Arab yang membuat pengunjung merasa seperti di rumah. Di sisi selatan berdirilah Western Wall, tembok ratapan, sisa dari bait suci kedua. Orang Yahudi datang ke sini siang dan malam, menangis dan berdoa, menyelipkan kertas doa ke dalam celah-celah batu. Tembok ini bukan hanya reruntuhan arsitektur, tapi juga lambang keteguhan iman dan harapan yang tak pernah padam. Wilayah terkecil ini menyimpan komunitas Kristen Armenia yang telah tinggal di Yerusalem sejak abad ke-4. Mereka memiliki gereja dan biara sendiri, serta kehidupan religius yang tenang dan tertib. Ini menjadi pengingat bahwa keberagaman di Yerusalem mencakup tidak hanya 3 agama besar, tapi juga cabang-cabang kecil yang tetap bertahan dalam sejarah. Di tengah labirin sempit dan berliku di kota tua Yerusalem, terdapat sebuah jalur yang tidak hanya dilalui oleh kaki, tetapi juga oleh jutaan hati yang penuh pengharapan, air mata, dan doa. Jalur ini dikenal dengan nama Via Dolorosa, yang dalam bahasa Latin berarti jalan penderitaan. Inilah rute yang diakini sebagai perjalanan terakhir Yesus Kristus menuju tempat penyaliban di Bukit Golgota, sebuah jalur spiritual yang telah menjadi simbol penderitaan, pengorbanan, dan kasih tanpa batas. Bagi umat Kristiani, Via Dolorosa bukan sekadar lorong kota tua. Ia adalah monumen hidup dari iman yang diuji oleh penderitaan. Setiap langkah di jalan ini membawa makna rohani yang mendalam,
Sebuah pengingat akan perjalanan batin manusia dalam menghadapi cobaan dan harapan akan keselamatan. Via Dolorosa terbentang sepanjang sekitar 600 meter, dimulai dari Antonia Fortress, tempat Yesus diadili oleh Pontius Pilatus, dan berakhir di Gereja Makam Kudus, tempat yang diyakini sebagai lokasi penyaliban, kematian, dan pemakaman Yesus. Di sepanjang jalur ini, terdapat 14 perhentian, yang masing-masing menandai momen-momen penting dalam perjalanan penderitaan Kristus. Setiap perhentian mencerminkan kisah yang memilukan namun penuh kekuatan batin. Saat Yesus jatuh karena beban salib, saat ia bertemu ibunya, saat Veronica menyeka wajahnya, hingga akhirnya ia disalibkan dan wafat. Semua momen itu diabadikan dalam bentuk kapel, prasasti, atau tanda kecil di dinding bangunan. Tapi bagi para peziarah yang datang dari berbagai belahan dunia, yang terpenting bukanlah bentuk fisiknya, melainkan makna spiritual yang hidup dalam hati mereka. Melalui Via Dolorosa, jutaan peziarah setiap tahun menapaki jejak langkah Yesus. Ada yang berjalan dalam diam, ada yang menangis, ada pula yang memikul salib kayu di pundaknya sebagai bentuk penebusan atau syukur. Dalam kesunyian jalan yang ramai itu, setiap langkah menjadi doa, setiap napas menjadi kesaksian iman. Di pagi yang sejuk atau tengah hari yang terik, Via Dolorosa tetap ramai. Bukan oleh wisatawan saja, tapi oleh mereka yang datang dengan hati terbuka, membawa luka, beban, atau permohonan. Mereka berjalan bukan untuk menonton sejarah, tetapi untuk merasakan ulang penderitaan Sang Juru Selamat, dan membiarkannya menyentuh bagian terdalam dari jiwa mereka. Uniknya, Via Dolorosa tidak berada dalam area sunyi seperti biara, melainkan di tengah-tengah kota tua yang hidup. Di kanan kiri jalan, toko-toko kecil menjajakan souvenir religius, pedagang memanggil pembeli, aroma rempah dan roti panggang memenuhi udara. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada yang menangis di depan perhentian kelima, ada yang bersujud di batu perhentian ketujuh. Kontras ini justru menjadi simbol kehidupan manusia. Penderitaan dan kehidupan berjalan berdampingan. Dan justru di tengah keramaian itulah, kekudusan terasa begitu nyata. Karena iman bukanlah sesuatu yang terpisah dari dunia, tetapi hidup bersamanya, menenun kesakralan di antara rutinitas manusia. Di Via Dolorosa, sejarah suci menyatu dengan denyut hidup kota, dan para peziarah belajar bahwa iman sejati tumbuh di tengah kenyataan, bukan di luar darinya. Perjalanan Via Dolorosa berakhir di Gereja Makam Kudus, tempat yang diyakini sebagai lokasi penyaliban dan makam Yesus. Namun bagi banyak peziarah, ini bukanlah titik akhir. Justru disinilah perjalanan rohani mereka benar-benar dimulai. Di dalam gereja itu, mereka berlutut, mencium batu tempat Yesus dibaringkan, menyalakan lilin, dan mengheningkan cipta. Banyak dari mereka datang dengan beban hidup yang berat, penyakit, kehilangan, kesepian, kegagalan. Tapi setelah menyusuri Via Dolorosa, banyak pula yang pulang dengan hati yang lebih lapang, seolah telah menitipkan penderitaan mereka pada salib yang sama. Via Dolorosa bukan hanya tentang penderitaan. Ia adalah jalan kasih, tempat di mana cinta ilahi yang paling agung ditunjukkan dalam bentuk paling menyakitkan, pengorbanan. Di setiap batu yang dilalui, setiap jejak yang ditinggalkan, ada pesan bahwa iman yang sejati lahir bukan dari kemenangan, tapi dari ketulusan hati dalam penderitaan. Bagi siapapun yang berjalan di sana, baik dengan kaki maupun dengan hati, Via Dolorosa menawarkan sesuatu yang tak bisa dibeli atau ditukar, pengalaman menyatu dengan kisah yang telah mengubah dunia. Ia mengingatkan kita bahwa di tengah derita, selalu ada harapan, dan bahwa kasih yang rela berkorban tak pernah sia-sia.
Tembok Barat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Western Wall atau Tembok Ratapan, dalam bahasa Ibrani, Hakotel Haim Arafi, adalah salah satu situs paling suci dan paling penuh makna bagi umat Yahudi. Terletak di kawasan kota tua Yerusalem, tembok ini merupakan sisa terakhir dari Bait Suci kedua yang dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 70 Masehi. Namun, lebih dari sekadar runtuhan, Tembok Barat telah menjadi tempat di mana jutaan hati bersandar dan jutaan doa dilantunkan, sebuah ruang spiritual yang tak pernah sepi dari harapan dan air mata. Bagi umat Yahudi, Bait Suci adalah pusat dari segala sesuatu, keimanan, ibadah, identitas, bahkan harapan akan keselamatan. Dua Bait Suci pernah berdiri megah di Bukit Bait Suci, dan Tembok Barat adalah bagian penahan dari kompleks suci itu. Ketika bait kedua dihancurkan oleh pasukan Romawi, hanya dinding barat inilah yang tersisa. Sejak saat itu, Tembok Barat menjadi lambang dari kehancuran sekaligus harapan, kerinduan akan masa lalu dan doa untuk masa depan. Datang ke Tembok Barat tidak hanya berarti mengunjungi tempat bersejarah. Bagi umat Yahudi, ini adalah ziarah emosional dan spiritual, perjalanan batin untuk terhubung dengan Tuhan dan nenek moyang mereka. Disinilah mereka menangis, berdoa, menulis harapan di selembar kertas kecil dan menyelipkannya ke celah-celah batu. Tembok itu pun seperti hidup, menyimpan jutaan rahasia dan harapan manusia selama berabad-abad. Jika Anda berdiri di depan Tembok Barat, Anda akan menyaksikan pemandangan yang menggetarkan hati. Orang-orang berdiri diam, menangis, berdoa dengan penuh perasaan. Ada yang menggeleng-gelengkan kepala saat membaca kitab suci, ada yang hanya diam dengan mata tertutup, mencurahkan isi hati kepada Yang Maha Kuasa. Suara doa di tempat ini seolah tak pernah berhenti. Dari pagi hingga malam, dari Sabat hingga Yom Kippur, dari hari biasa hingga perayaan Bar Mitzvah, semua berkumpul di satu tempat, dalam satu bahasa universal, harapan. Kesunyian di Tembok Barat bukanlah kehampaan. Ia adalah kesunyian yang berbicara. Setiap bisikan hati, setiap tetesan air mata, menjadi bagian dari simfoni spiritual yang tak pernah selesai. Meski Tembok Barat adalah situs Yahudi, tempat ini juga telah menjadi simbol universal dari kekuatan spiritual, ketahanan budaya, dan ketulusan doa manusia. Setiap tahun, jutaan orang dari berbagai belahan dunia datang ke sini, bukan hanya untuk melihat batu tua, tetapi untuk merasakan energi batin yang tak tergantikan. Tembok ini juga menjadi lambang dari persatuan bangsa Yahudi. Di masa diaspora, ketika umat Yahudi tercerai-berai ke seluruh dunia, mereka selalu mengarahkan doa ke arah Yerusalem, khususnya ke arah Tembok Barat. Lagu-lagu rakyat, puisi, dan doa selama berabad-abad menyebut tembok ini sebagai tempat yang akan kembali mereka kunjungi suatu hari nanti. Ketika negara Israel berdiri pada tahun 1948, Tembok Barat belum dapat diakses oleh warga Yahudi karena kontrol wilayah. Baru pada Perang 6 Hari tahun 1967, tentara Israel berhasil menguasai kawasan itu, dan sejak saat itu Tembok Barat menjadi tempat bebas untuk beribadah bagi umat Yahudi dari seluruh dunia. Yang menjadikan Tembok Barat begitu kuat bukan hanya ukuran batu-batunya, tapi makna yang melekat padanya. Batu-batu itu adalah saksi sejarah ribuan tahun, dari masa kerajaan Daud dan Salomo, dari zaman penjajahan hingga zaman modern. Namun yang lebih penting, batu-batu itu adalah tempat di mana jiwa manusia menempel, berharap, dan percaya. Tembok ini bukan museum. Ia adalah jantung yang berdetak dalam tubuh Yerusalem. Ia menyimpan rasa sakit sejarah sekaligus kekuatan untuk bangkit. Ia adalah tempat di mana kesedihan berubah menjadi kekuatan, dan air mata menjadi pelita harapan. Seiring matahari terbenam di atas kota tua, dan cahaya lampu menerangi batu-batu tua itu, doa terus mengalir. Anak-anak kecil yang baru belajar membaca Taurat, perempuan tua yang datang setiap hari membawa lilin dan harapan,
Orang asing yang baru pertama kali melihat tembok itu namun merasa seperti pulang ke rumah. Semuanya bersatu dalam satu gerakan kecil, meletakkan tangan di tembok, menundukkan kepala, dan berbisik kepada Tuhan. Dan saat itu, kita sadar, tembok barat bukan hanya tempat ibadah, tapi tempat jiwa-jiwa bertemu. Tempat di mana langit dan bumi terasa sangat dekat. Di sanalah doa-doa yang tak pernah usai akan selalu menemukan rumahnya. Masjid Al-Aqsa, atau dikenal juga dengan nama Al-Masjid Al-Aqsa, adalah lebih dari sekadar struktur batu dan kubah di atas tanah suci. Ia adalah jiwa spiritual dan simbol identitas bagi jutaan umat Muslim di seluruh dunia, terutama bagi rakyat Palestina. Terletak di atas kompleks yang dikenal sebagai Haram Al-Sharif atau Temple Mount, masjid ini menjadi pusat pertemuan sejarah, iman, dan konflik yang telah berlangsung selama berabad-abad. Al-Aqsa adalah masjid ketiga tersuci dalam Islam, setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Dalam Al-Quran, masjid ini disebut secara eksplisit dalam surah Al-Isra, ayat pertama, sebagai tempat di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam, Isra, dari Masjidil Haram menuju Al-Aqsa, sebelum melakukan Mikraj, naik ke langit dan menerima perintah salat 5 waktu. Peristiwa ini tidak hanya penting dalam teologi Islam, tetapi juga memperkuat kedudukan Al-Aqsa sebagai pusat spiritual yang sangat dihormati. Bagi umat Muslim, berdoa di Masjid Al-Aqsa memiliki keutamaan khusus. Dalam berbagai hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa salat di masjid ini setara dengan pahala yang besar, dan bahwa ia adalah salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi oleh umat Islam. Kompleks Al-Aqsa bukan hanya mencakup satu bangunan, tapi terdiri dari berbagai struktur bersejarah termasuk Masjid Qibli, bangunan utama tempat salat yang menghadap ke arah kiblat dan memiliki kubah berwarna abu-abu. Dome of the Rock, kubah batu, yang berada di tengah-tengah kompleks, dengan kubah emas yang ikonik. Halaman luas dan taman yang ditumbuhi pepohonan zaitun berusia ratusan tahun. Kawasan ini menjadi perpaduan sempurna antara keheningan spiritual dan kemegahan arsitektur, dengan kaligrafi Islam, ornamen khas Timur Tengah, serta batu-batu kuno yang menjadi saksi bisu sejarah panjang umat manusia. Namun, Al-Aqsa bukan hanya situs ibadah. Ia adalah simbol eksistensi dan perlawanan rakyat Palestina di tengah konflik yang belum kunjung usai. Masjid ini menjadi titik fokus dari perebutan klaim atas Yerusalem. Bagi warga Palestina, mempertahankan akses dan keberadaan Al-Aqsa adalah bagian dari mempertahankan tanah air, identitas, dan martabat mereka. Seringkali, bentrokan terjadi di sekitar area ini. Ketegangan meningkat setiap kali ada upaya pembatasan akses bagi jamaah Muslim, atau ketika kelompok ekstremis berupaya mengubah status quo tempat suci tersebut. Ketika seseorang disakiti, ketika jalan-jalan ditutup, atau ketika azan diredam, masyarakat merespons bukan hanya karena mereka kehilangan akses ke tempat ibadah, tetapi karena Al-Aqsa adalah representasi dari harga diri mereka. Bahkan anak-anak Palestina tumbuh besar dengan cerita tentang masjid ini. Mereka tidak hanya tahu bahwa itu adalah tempat suci, tapi bahwa di sanalah doa dan keberanian mereka berpadu. Masjid ini adalah roh kolektif yang hidup dalam setiap detak perjuangan mereka. Meski kerap menjadi pusat ketegangan, Al-Aqsa juga menjadi tempat yang menghadirkan kedamaian mendalam. Saat waktu salat tiba, ribuan jamaah berbaris rapi di halaman luas, suara takbir menggema, dan langit senja menaungi mereka dengan warna keemasan. Ada kekuatan sunyi yang mengalir dari tanah ini, sebuah rasa keterhubungan dengan Tuhan, dengan tanah leluhur, dan dengan sejarah panjang umat manusia. Bagi banyak orang yang datang, terutama dari luar Palestina, menginjakan kaki di kompleks Al-Aqsa adalah pengalaman spiritual yang mendalam. Mereka mencium tanahnya, menangis dalam sujud,
dan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan masa lalu dan akhirat. Dalam keheningan malam atau riuhnya Jumat, Al-Aqsa tetap menyala sebagai pelita hati. Masjid Al-Aqsa bukan milik satu bangsa atau satu generasi. Ia adalah warisan umat yang harus dijaga oleh seluruh dunia Islam dan dihormati oleh seluruh kemanusiaan. Setiap batu di dalam kompleksnya mengandung kisah. Setiap pohon zaitun menyimpan kenangan. Dan setiap langkah menuju halamannya adalah langkah dalam pencarian makna hidup yang lebih luas. Ketika dunia bertanya, mengapa Masjid Al-Aqsa begitu penting? Jawabannya adalah, karena ia bukan sekadar bangunan. Ia adalah jiwa dari tanah suci, denyut nadi perjuangan dan tempat di mana langit dan bumi saling menyentuh dalam doa yang tak pernah usai. Dome of the Rock adalah bangunan berkubah emas yang berdiri megah di tengah Temple Mount. Ia adalah salah satu karya arsitektur Islam tertua di dunia, dan tetap terjaga hingga kini. Kubahnya berkilau di bawah matahari, dinding-dindingnya dihiasi kaligrafi dan mozaik indah yang menunjukkan kemegahan seni Islam abad ke-7. Namun yang menarik, arsitektur dan desainnya juga menunjukkan pengaruh budaya Bizantium dan Romawi, menandakan bahwa Yerusalem memang kota lintas budaya. Tempat ini menjadi bukti bahwa seni dan iman bisa menyatu tanpa harus menghapus identitas satu sama lain. Aroma pasar, roti hangat, dan cerita yang mengalir. Di balik situ suci, Yerusalem juga adalah kota hidup. Jalan-jalan kecilnya dipenuhi suara penjual yang menawarkan zaitun, kue khas Timur Tengah, teh manis, dan kopi kuat. Bau rempah-rempah bercampur dengan aroma roti yang baru matang. Makanan khas seperti Jerusalem bagel, falafel, dan shawarma bukan hanya lezat, tapi juga menjadi simbol warisan yang terus dijaga. Makan bersama di pasar atau di rumah adalah cara masyarakat menjaga hubungan antar generasi dan merayakan hidup dalam segala kesederhanaannya. Yerusalem adalah kota yang penuh paradoks. Di satu sisi, ia adalah tempat paling damai di hati para peziarah. Di sisi lain, ia juga menjadi titik konflik yang paling sensitif di dunia. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Ia mengajarkan kita bahwa perbedaan tidak selalu harus melahirkan pertentangan. Yerusalem adalah bukti nyata bahwa umat manusia bisa hidup berdampingan, saling menghormati keyakinan masing-masing, dan tetap berbagi ruang dalam satu kota. Di Yerusalem, sejarah tidak sekadar dikenang, tapi dirasakan. Setiap langkah di jalan batu tuanya adalah langkah dalam lorong waktu. Setiap doa yang dipanjatkan adalah gema dari ribuan suara yang datang sebelum kita. Di kota ini, langit dan bumi bersatu dalam harapan. Yerusalem bukan hanya tempat di peta. Ia adalah jiwa umat manusia, sebuah panggilan untuk selalu mencari makna, untuk menghargai keberagaman, dan untuk terus melangkah, meski dunia penuh perbedaan. Karena di balik tembok-tembok tuanya, Yerusalem menyimpan satu pesan abadi, bahwa cinta, iman, dan perdamaian adalah warisan terbaik yang bisa kita jaga bersama.